Ya, motivasi adalah segala pemikiran dan perencanaan yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas. Jadi motivasi adalah mulai dari orang yang berpikir dan orang memulai untuk mempunyai rencana. Rencana untuk apa? Ya rencana yang tadi, rencana untuk mencapai target yang kita inginkan. Jadi motivasi itu kita ciptakan sendiri. Wisuda misalkan dipanggil menjadi mahasiswa dengan IPK cum laude, nah itu kan pemikiran ya. Terus bagaimana rencananya dan bagaimana aktivitas itu dilakukan? Sekali lagi rencana yang paling bagus adalah Amin. rencana yang dilakukan, rencana yang dilaksanakan. Karena kalau hanya sebagai rencana saja itu realisasinya atau target tidak tercapai. Kalimat-kalimatnya sederhana ya, memahami motivasi diri. Jadi kita sebaiknya menjadi motivator untuk diri kita sendiri saja. Ya, oke. Tahap-tahap awalnya seperti itu. Saya pribadi juga suka memberikan materi motivasi, tapi saya juga harus banyak belajar bagaimana saya bisa memotivasi diri. Jadi selalu ingin meningkatkan kualitas. Yang pertama adalah mengenal diri sendiri. Setiap orang pasti punya kelebihan, setiap orang pasti punya kekurangan, setiap orang pasti punya segala sesuatu yang harus kita rubah. Nah, kelemahan-kelemahan kita, apa yang harus kita rubah? Nih, jadi mengenal diri sendiri itu bagaimana kita memahami kelemahan kita dan kita memperbaikinya, gitu ya. Saya itu kalau menghafal itu misalkan waktunya terlalu sedikit ya, kita paham dengan hal seperti itu. Bagaimana cara memperbaikinya ya, saya coba untuk meningkatkan menghafalnya lebih dari mengenal diri sendiri itu pasti punya kelemahan, tapi didalami dan kita perbaiki menjadi sesuatu yang asalnya kelemahan menjadi satu kekuatan, seperti itu. Saya sendiri, kalau gitu, nah itu kan mengenal diri sendiri ya, nggak masalah. Tapi gimana caranya? Banyak latihan, nah gitu kita coba untuk perbaiki dengan cara-cara yang kita yakini bisa meningkatkan kualitas kita, seperti tadi ya, presentasi gugup, gimana caranya aktivitas untuk memperbaiki kelemahan itu. Benar ya, dapat 72, 73 terus, nah, dan potensi itu sebaiknya kita kelola menjadi suatu aktivitas untuk mendorong kualitas kita. Contohnya, kita punya kemampuan di bidang kuliner. Nah, kalau di bisnis, kelola bidang kuliner itu supaya bisa menghasilkan gitu. Saya merasa dulu saya senang sekali dengan dunia elektronik. Saya autodidak sehingga saya bisa merakit perangkat elektronik. Jadi ya, itu salah satu ya bagi diri saya itu contohnya seperti itu. Saya punya potensi, bagaimana kalau potensi itu ada pembelajaran seperti ini, Anda harus ada di depan komputer, mungkin Anda lagi ada aktivitas atau Anda sedang ada rencana-rencana yang sudah Anda kondisikan. Nah, itu biasa itu kan aktivitas ya. Jadi kita pahami ya, bagaimanapun juga
tidak ada proses yang mudah ya, karena perjuangan itu justru yang indah gitu. Nah, perjuangan itu yang harus kita pahami. Kalau di kuliahan jadwal pagi misalkan, saya suka mengatakan, apa kita pagi-pagi ada di sini gitu ya. Kenapa? Karena Anda punya target di belakang nama. Nah, itu kan kita pahami kenapa kita melakukan aktivitas ini. Karena kita punya target, itu jawabannya. Ya. Belajar mengelola diri secara efektif. Sekali lagi, kalau bicara efektif itu waktu. Ya. Kalau efisien itu lebih cenderung ke sumber daya. Contohnya kalau efektif biasanya dikerjakan 10 hari dengan waktu yang sama bisa dikerjakan 5 hari. Nah, itu efektif. Kita pakai komputer itu untuk efektif. Nah, mahasiswa banyak di tugas akhir itu mendefinisikan komputer untuk efektif dan efisien. Nah, kita coba bahas efektifnya dulu. Kalau kita manual akan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Tetapi kalau ada komputer, contohnya di supermarket, itu kan waktu pelayanan bisa lebih cepat, itu efektif. Ya, kalau efisien mah biasanya dikerjakan oleh 10 orang dengan 5 orang ternyata hasilnya sama. Biasanya dikerjakan sekian rupiah dengan biaya yang lebih murah, itu hasilnya ternyata bisa sama. Nah, itu efisien. Ya. Jadi belajar mengelola diri secara efektif itu aset kita yang paling berharga itu adalah waktu. Semua orang pasti mengatakan hal yang sama, satu hari 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 minggu 7 hari gitu. Ya pasti akan mengatakan yang sama. Cuma diisi apa waktu itu yang diamanahkan sama kita. Nah, itu belajar mengelola diri secara efektif. Jadi gunakan waktu sebaik-baiknya. Agak kondisi kita terlalu berlebihan sehingga sakit misalkan. Karena apapun kalau kondisinya jadi kita tidak jaga kondisi kita, itu akan menjadi sesuatu masalah buat kita. Ya. Jadi jaga kondisi Anda itu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Selanjutnya di sini ada membangun sikap mental dan meningkatkan daya pikir. Gimana caranya? Rajin membaca dan mencatat berbagai pengetahuan. Saya selalu mengatakan selama saya di pendidikan itu saya paling senang dan kali-kali saya ambil juga dari beliau dosen. Gak ada mahasiswa yang bodoh sama nggak ada mahasiswa yang pintar, cuma yang ada itu rajin dan malas katanya. Karena rajin dan malas itu adalah kendaraan untuk menuju pintar dan bodoh gitu ya. Dan manusia dihadapkan pada pilihan, mau pintar, bodoh bukan pilihan. Nah, makanya kalau mau pintar harus rajin gitu ya. Nah, rajin membaca, jadi kata kuncinya adalah rajin. Waktu dulu itu sudah sangat jauh dikondisikan dengan zaman sekarang. Nah, caranya kita mengupgrade kita bagaimana? Ya rajin mendengarkan ceramah, acara, seminar dan sebagainya ya, karena itu akan meningkatkan kualitas kita. Apalagi sekarang ada seminar, webinar dan sebagainya. Ya sebaiknya Anda ikuti, biasakan. Minimal akan membuka pemahaman kita tentang kalau kita kebetulan di IT ya, memahami pemahaman kita tentang dunia IT. Selalu berusaha untuk dapat mengumpulkan pengetahuan dan informasi baru. Ya, apalagi kita di teknologi. Dulu waktu saya pertama kali mengajar di sekolah komputer tahun 96 itu masih teknologi XT, ET gitu ya. Anda mungkin sudah nggak kenal. Kemudian tahun 2000 sudah mulai masuk Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3 gitu. Kemudian sekarang sudah, kalau dari Intel kan ada Core i5, kalau dari AMD udah ada Ryzen.
Itu kan pengetahuan dan informasi baru. Apalagi kita orang IT harus terus mengembangkan, karena teknologi yang kita pelajari hari ini kemungkinan besar 5-10 tahun ke depan itu akan sangat berubah gitu. Dulu nggak ada yang namanya komunikasi melalui Android misalkan dengan aplikasi apapun gitu ya, kita sudah bisa telepon HP pun sudah hebat. Dulu zaman saya HP itu telepon itu masih menggunakan kabel. Pas ada HP, waduh luar biasa. Pas ada SMS, waduh luar biasa. Dan meneliti, memecahkan masalah, mematikan lingkungan, membisarkan diri banyak berpikir. Banyak berpikir itu maksudnya begini. Kenapa sih kok bisa ya? Misalkan ada teknologi drone seperti itu, kok bisa ya menyalakan motor pakai fingerprint? Nah, itu kan berpikir. Kemudian kita teliti gimana sih caranya, gitu. Ya. Jadi yang paling penting itu kita selalu punya pertanyaan, bagaimana caranya? Nah, kemudian memecahkan masalah. Nah, memecahkan masalah itu, teorinya seperti ini, berarti begini caranya. Ya, dan memperhatikan lingkungan. Kemarin di bahasa kemarin kita sudah kontribusi apa kita buat masyarakat. Biar anak-anak buang sampahnya rajin. Bagaimana kalau buang sampah itu dibuat karena kita memperhatikan lingkungan. Wah, sekarang banyak kalau kita membuka pintu agak susah, bagaimana kalau pintunya otomatis pakai remote? Nah, itu memperhatikan lingkungan. Bersekolah sudah, sekarang sedang mengikuti pelatihan kursus diskusi ya. Aktif bertanya kepada orang yang tidak tahu dan arif. Semakin banyak kita bertanya kepada orang yang kita dalam tanda kutip ya, kita anggap lebih, maka insya Allah ilmu kita akan lebih. Yang selalu keingintahuan itu Anda pupuk supaya pengetahuan kita lebih banyak dari sebelumnya. Gelurakan semangat keingintahuan akan pengetahuan dengan niat ibadah. Ya, ini sekali lagi slide ini saya ambil dari dosen yang pernah membimbing saya, dari motivator, dan beliau itu memberikan materi seperti ini. Memang seperti materi yang sering kita dengar. Yang paling penting di implementasinya ya. Selanjutnya, biasanya memang setelah kita mendapatkan keilmuan tersebut, kita akan menyenangi satu konsentrasi. Misalkan begini, di komputer saya menemukan orang yang senang ke jaringan, misalkan kalau saya sendiri hardware ya, kalau di komputer senang ke hardware, ada yang senang dengan pemrograman, ada yang senang dengan pemrograman berbasis desktop atau pemrograman berbasis web. Nah, itu biasanya kondisinya seperti itu. Ya. Jadi dari disiplin ilmu yang sudah kita pelajari, bagaimana kita bisa menyenangi salah satu konsentrasi tersebut, dan kita mengidentifikasi bahwa kita memang orang yang akan fokus dan selalu menambah pengetahuan kita dengan konsentrasi tersebut. Misalkan saya dulu lebih senang ke hardware. Banyak orang yang mengatakan dedang hanya itu hardware. Ya. Jadi saya di komputer sesuai dengan disiplin ilmu yang saya pelajari, saya lebih cenderung ke hardware. Memang kalau pemrograman saya bisa, tetapi tidak terlalu detail saya memahaminya. Ya, jadi saya lebih cenderung ke hardware. Senangnya saya lebih cenderung ke hardware.
sebentar. Jadi kalau menurut saya, bagaimana kita bisa mendefinisikan identitas kita sesuai dengan disiplin ilmu yang kita pelajari. Itu ya, contohnya saya senang mempelajari bisnis. Oh, saya coba satukan bisnis ini dengan dunia informatika. Memang kalau kita bicara disiplin ilmu itu biasanya ada hal-hal yang bisa kita pilih sebagai identitas kita ya, seperti tadi contohnya ada hardware, ada software dibagi lagi. Ada dosen teman saya yang senang dengan aplikasi gitu. Ada yang senang dengan pemrograman. Sehingga tapi pemrograman juga dibagi lagi, ada yang desktop, ada yang web, ada yang pemrograman berbasis jaringan dan seterusnya. Gitu ya. Jadi setelah kita mendapatkan disiplin ilmu kita kemudian searching kira-kira disiplin ilmu konsentrasi bidang mana nih dari disiplin ilmu saya ini yang saya lebih interest gitu ya. Jadi sesuaikan dengan disiplin ilmu kita dan kita coba mengkondisikan sesuai dengan ketertarikan kita untuk menambah pengetahuan dari peningkatan kualitas kita. Ya, biasanya kalau kita senang maka peningkatan kualitas itu akan lebih mudah kalau kita senang mempelajari hal-hal yang ada kaitannya dengan disiplin ilmu kita dan dengan ketertarikan kita terhadap konsentrasi tertentu. Ya, seperti saya contohkan tadi ada hardware, software. Di hardware banyak lagi, di software ada aplikasi, ada pemrograman dan seterusnya. Begitu mungkin, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau jawabannya masih ada yang kurang, tetapi kira-kira seperti itu ya untuk saudara Regi Dusandi. Ya, terima kasih Regi. Siapa? Terima kasih banyak Pak. Mangga ya. Kita di sini coba sharing saja. Mangga, ada lagi dari Lutfi Fauzi. 3 pertanyaan saja ya. Sesudah Lutfi, mangga satu lagi. Kalau ada yang nanya kalau masalah bisnis mangga gitu. Karena ada yang menganggap bahwa wirausaha ini untuk bidang bisnis juga Pak. Enggak apa-apa. Oke, dari saudari Kisti Nurningsih. Bagaimana cara meyakinkan diri kita agar yakin bahwa kita mempunyai potensi diri dalam bidang tersebut, agar kita bisa fokus dalam hal tersebut untuk dijadikan sebagai karir, karena terkadang ada orang yang memiliki banyak potensi dalam berbagai bidang. Langsung sambil nunggu yang sedang mengetik yang lain, meyakinkan diri kita. Justru banyak cara ya untuk meyakinkan diri kita itu seperti begini. Saya dulu pertama kali ke komputer itu saya bertanya sama dosen-dosen yang lain, ngajar apa? Ngajar sistem operasi. Kalau waktu itu DOS ya. Ngajar apa? Ngajar aplikasi gitu. Ngajar apa? Ngajar desain. Saya tanya balik lagi, ngajar apa? Ngajar bahasa pemrograman gitu. Apa saya muter-muter seperti itu? Balik lagi kepada teori kita, originality. Masih ingat gak teori yang kemarin kita pelajari, originality difference? Kalau begitu, kalau saya ingin fokus dan kebetulan saya merasa mempunyai potensi, nah kalau saya ngajar hardware karyanya different nih, kayaknya berbeda. Itu. Jadi waktu itu saya putuskan, saya ngajar hardware dan alhamdulillah perkembangan karir saya di hardware itu sampai hari ini saya masih senang dan akan selalu senang dengan hardware gitu. Jadi bisa saja dari kira-kira apa sih potensi kita, itu tetap pertanyaannya ya. Pasti setiap orang punya potensi dan dari beberapa pilihan pasti setiap orang mempunyai satu pilihan yang paling menarik. Menurut saya kembangkan potensi itu ya, dan Anda kembangkan
differentnya seperti tadi. Banyak orang ngajar pemrograman dan sebagainya. Nah, kalau saya ngajar hardware, nah itu kan agak originality ya, agak different gitu, agak berbeda dengan yang sudah ada. Misalkan beginilah, Anda mempunyai potensi senang dengan mata kuliah pengantar elektronik, mata kuliah dari saya. Kemudian bagaimana kita mengembangkannya? Mengembangkannya misalkan Anda mempelajari Arduino sehingga Anda dikenal sebagai orang yang expert atau memang fokus ahli dalam Arduino gitu. Jadi kesimpulannya dari beberapa pilihan, ambil satu pilihan yang paling Anda senangi dan kembangkan itu menjadi karir. Kembali lagi ya, biasanya kalau orang menyenangi maka dia akan mengembangkan keilmuannya di samping senang, di samping ilmunya dapat, kitanya senang dan wawasan kita bertambah. Begitu ya, Saudari Kisti, terima kasih pertanyaannya. Ketika keilmuan kita tidak sesuai dengan hobi, Pak, saya suka bertanya, apakah mending kita kejar hobi kita atau kita keilmuan kita? Dua-duanya kalau menurut saya. Ya, kita ngambil keilmuan kita itu pasti kita punya target, punya tujuan. Ya, kita juga punya hobi juga itu sebagai suatu aktivitas yang kita pilih sebagai sesuatu yang menyenangkan biasanya kalau hobi. Ya, kalau bisa ini jangan jadi pilihan, tapi ini digabungkan antara hobi dengan keilmuan gitu. Ya, ini sharing saja, ini timbang saran saja. Misalkan ada orang yang bagaimana kita bisa masuk ke disiplin ilmu lain. Nah, apalagi ini kita orang informatika, hobi kita apa gitu. Bagaimana informatika ini bisa menunjang hobi gitu. Ya. Jadi kalau menurut saya kolaborasi dua-duanya digabungkan menjadi sesuatu yang menghasilkan. Begitu. Terima kasih untuk Saudara Lutfi Fauzi bagi yang sudah bertanya, ya. Dan saya cukupkan saja pertanyaannya untuk hari Jumat. Download materi yang hari ini kita coba bahas, dan untuk minggu depan, insya Allah jadwalnya seperti biasa. Hari Selasa download materi dan hari Jumat pembelajaran Vicon seperti ini. Ya, mudah-mudahan tidak ada perubahan. Kira-kira rencananya untuk hari ini seperti itu. Jadi hari Jumat Anda download materi hari ini yang sudah kita coba bahas. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat untuk semuanya, ya. Dan saya akhiri pertemuan ini dengan ucapan alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.